Kesempatan ini Bapak akan menambahkan pembahasan kita pada hari ini dan terima kasih presentasi dari kelompok 6 ya mengenai identitas nasional. Sebelum adanya identitas nasional itu ada identitas kebangsaan. Jadi dulu sudah ada namanya identitas itu adalah ciri khas atau tanda-tanda yang membedakan dari yang lainnya, itu ada ciri khas. Ada ciri-ciri khas yang membedakan kita sehingga ketika kita digempur globalisasi, kita digempur oleh berbagai budaya, maka kita bisa mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, tentu ada faktor-faktor yang membentuk identitas nasional itu. Yang pertama ada faktor primordial. Primordial itu bisa karena sama-sama satu keluarga, bisa karena sesama antar suku ya, kesamaan suku, kesamaan daerah asal, itu bisa menyebabkan identitas ya, identitas bangsa atau identitas nasional. Kemudian ada faktor sakral. Faktor sakral itu ada dua macam, bisa karena faktor agama, bisa juga karena faktor ideologi. Misalnya di Uni Soviet dulu, waktu Uni Soviet itu berjaya, itu kemudian dikenal sebagai memiliki ideologi komunis. Itu menandakan bahwa Uni Soviet ya, waktu sebelum jadi Rusia, dulu kan Uni Soviet, itu kan di Uni Soviet itu ideologinya ideologi komunis. Maka ideologi bisa membuat suatu identity ya. Bisa karena faktor ideologi, bisa karena faktor agama. Kalau dari faktor agama, misalnya agama Katolik itu membentuk beberapa negara di Amerika Latin. Jadi beberapa negara-negara di Amerika Latin itu karena kesamaan dari ideologi, kesamaan dari agama itu, dari agama Katolik atau mazhab. Mungkin kalau di di Saudi Arabia itu dikenal dengan Wahabi ya. Itu karena ada ideologi yang membentuk. Misalnya ideologi Wahabi kemudian disematkan ke Saudi Arabia, maka itu identitasnya mereka begitu, identitasnya, ciri khasnya. Nah, pertanyaannya apa yang membuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia? Kalau negara-negara lain itu punya identitas tersendiri ya, baik itu dari segi ideologi maupun agama. Nah, di Indonesia itu bisa juga karena faktor primordial tadi, karena sama-sama suku ataukah faktor suku, faktor bangsa, maka nanti melahirkan istilah Bhinneka Tunggal Ika, dan itu disepakati, itu bagian daripada identitas nasional. Maka ketika ada perpecahan, ada permasalahan di negeri kita, maka terus disadarkan kembali mengenai ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Sehingga itu identitas ini mulai meredakan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Itu bisa digunakan. Kemudian bisa karena faktor tokoh yang menyebabkan identitas nasional itu, atau faktor pembentukan identitas nasional bisa karena tokoh. Misalnya di tokoh ya. Misalnya negara India itu kan disematkan Mahatma Gandhi gitu. Bagaimana perjuangan seorang tokoh Mahatma Gandhi ya, keluar masuk penjara, Nelson Mandela ya, yang keluar masuk penjara itu disematkan ke Afrika ya. Misalnya Nelson Mandela dia dihukum berpuluh-puluhan tahun, dihukum oleh lawan politiknya, tapi ketika dia bebas itu memaafkan secara cuma-cuma lawan politiknya. Dia merangkul bersama sehingga Afrika itu identik dengan Nelson Mandela gitu ya. Itu perjuangan. Sama dengan India juga ada Mahatma Gandhi sebagai tokoh utama di dalam proses identitas nasionalnya. Di Afrika Selatan juga ada Nelson Mandela. Di Indonesia ada Bung Karno. Itu sebagai bagian daripada faktor pembentukan identitas yang berdasarkan dari tokoh. Jadi Bung Karno sering menjadi rujukan sebagai faktor identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Itu bisa menjadi tokoh. Yaitu kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya. Bahkan masyarakat lain juga menghormati Bung Karno ya. Negara-negara lain juga bersahabat dengan Bung Karno ya. Ada, kalau di Amerika dulu ada presidennya sendiri ya.
yang sangat dekat dengan Bung Karno, termasuk Nelson Mandela juga mengenal Bung Karno. Dan banyak tokoh-tokoh di Timur Tengah juga ya. Siapa lagi ya? Yang sahabatnya Bung Karno di Amerika ya waktu jadi presiden itu juga meninggal muda ya, ditembak. Siapa namanya itu? Ya, Presiden Amerika yang sama seperjuangan dengan Bung Karno. Oke, jadi beberapa presiden ya, beberapa tokoh di dunia itu pernah saling belajar dengan Bung Karno ya, saling tukar pikiran tuh, saling tukar pendapat tuh. Termasuk golongan-golongan kiri di negara-negara kiri ya, nah, itu juga ada. Kemudian itu tadi Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu prinsip bisa menjadi identitas nasional. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sejarah. Sejarah persepsi yang sama antara warga masyarakat tentang sejarah mereka yang kelam, yang pahit. Kita pernah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Ya, dari faktor penjajahan itulah membuat kebangkitan bersama. Gitu. Muncul Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda. Itu memunculkan organisasi perlawanan. Dan terus dikembangkan sampai hari ini. Jadi faktor sejarah juga bagian pokok daripada pembentukan dari identitas itu sendiri. Jadi kita punya nasib yang sama ya, di bangsa Indonesia pernah punya nasib yang sama. Oke. Kemudian perkembangan ekonomi juga sebagai faktor yang membentuk identitas nasional. Di mana dulu belum beredar namanya uang, itu ada namanya barter ya, sistem pertukaran ya. Bisa saja beras ditukar dengan ikan ya. Jadi antara petani dengan pelaut itu saling tukar. Itu bagian daripada proses identitas yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian ada kelembagaan. Faktor yang selanjutnya ada mengenai kelembagaan. Seperti misalnya faktor lembaga-lembaga birokrasi di Indonesia, misalnya lembaga politik, kemudian lembaga hukum. Lembaga-lembaga inilah yang bagian daripada proses pembentukan identitas. Nah, kalau misalnya hal-hal yang lain ya, ada Pancasila tadi dibahas oleh temannya, itu adalah poin pokok yang paling unik juga di Indonesia adalah Pancasila gitu ya, sebagai identitas nasional. Itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain gitu. Ada Pancasila yang justru mewarnai juga perjalanan undang-undang negara kita. Itu juga menjadi poin pokok di dalam identitas nasional. Kemudian beberapa bentuk identitas nasional di Indonesia seperti misalnya bahasa. Itu kan sebagai bentuknya ya. Ini bentuknya, bentuk dari identitas nasionalnya. Seperti misalnya kita sepakati bahasa nasional itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan gitu. Sehingga ketika Anda kuliah, Anda ketemu orang-orang dari timur, dari Papua ya, dari Flores, dari NTB, ketemu dari Kalimantan, ketemu dari Sumatera, ketemu dengan orang-orang Jawa, itu kemudian kita disatukan dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau itu tidak ada, itu repot ya. Saya misalnya orang Bugis, terus di sini saya mengajar bahasa Bugis tuh. Ada orang Jawa itu, ada yang Batak, ada Sumatera, ada di mana-mana saja suku-suku yang lain. Itu juga menjadi masalah ketika sama-sama berbahasa tapi tidak dimengerti. Nah, kita bersyukur bahwa para pendahulu kita itu kemudian menggagas ya, sesuatu yang sangat penting adalah kesamaan bahasa. Ada bahasa pemersatu yang bisa kita gunakan. Kemudian bendera sebagai bentuk dari identitas nasional. Merah putih adalah bagian daripada proses identitas nasional itu sendiri. Itu dikibarkan pertama kali pada kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Meskipun bendera merah putih itu sudah ditunjukkan lebih awal sejak Sumpah Pemuda ya. Tahun berapa? Ya, 1928. Ya, artinya jauh sebelum Indonesia merdeka itu bendera merah putih itu sudah ada
dipakai oleh Sumpah Pemuda, oleh tokoh-tokoh muda. Kemudian diperjelas lagi identitas nasional kita pada kemerdekaan Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan. Jadi lagu kebangsaan juga adalah ciri khas kebangsaan kita. Kalau ada pertandingan-pertandingan internasional misalnya, Indonesia melawan Singapura atau Malaysia atau siapapun, itu pasti dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sama dengan negara-negara lain juga menyanyikan lagu-lagunya. Seperti di Piala Dunia itu pasti dinyanyikan lagu-lagu kebangsaan mereka. Dan Indonesia juga memiliki lagu-lagu kebangsaannya. Kemudian lambang negara Garuda Pancasila misalnya, itu adalah bagian daripada identitas nasional kita yang disepakati. Semboyan negara adalah bagian daripada identitas nasional seperti tadi Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah semboyan dari satu negara atau falsafah negara. Kalau falsafah negara Pancasila ya. Kalau tadi semboyannya itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu rumusan ajaib yang bisa digunakan dalam mereda konflik. Misalnya konflik dulu di Ambon, konflik di Poso, konflik di Aceh ya. Banyak tokoh-tokoh yang datang situ itu kan memang sering menggaungkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu tidak memaksakan orang untuk sama dengan kita. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika mengajak kita untuk memahami perbedaan gitu. Saat ini akhir-akhir ini justru banyak yang keliru dalam Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah kalau berbeda dengan kelompoknya itu bermasalah, itu salah, hanya kelompoknya saja yang benar. Itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan itu. Jadi kita mengakui perbedaan siapapun itu, baik itu suku, agama, ras, itu diterima di Indonesia. Beda di negara-negara lain yang tidak punya semboyan seperti ini. Seperti misalnya di Timur Tengah bagaimana porak-poranda, ada Irak, ada Pakistan, itu kan tidak seperti di Indonesia. Hanya beberapa saja, hanya satu misalnya agama, atau hanya dua agama, hanya satu suku, hanya dua suku. Itu nggak seberapa. Indonesia itu tidak terhitung jumlah sukunya. Agamanya juga begitu. Agama yang diakui ada 6, tapi agama yang tidak diakui oleh negara itu banyak sekali. Agama-agama kejawen itu, agama-agama primordial, agama-agama primitif di Sulawesi itu masih ada. Ada misalnya Talautang, ada macam-macam. Kelompok-kelompok hitam di di Bulukumba ya, Kabupaten Bulukumba, itu ada Talautang, kelompok-kelompok agama-agama mistis itu. Macam-macam. Di Jawa juga banyak, di tempat-tempat lain itu ada. Nah, tapi mengapa Indonesia tidak konflik dengan berbagai agama yang tidak diakui ini? Sementara ada ada negara yang pura-puranda bertikai dari dulu sampai sekarang antar sesamanya itu. Ya, di luar daripada gangguan orang lain itu ada ya, negara-negara lain yang mengganggu, tapi di antara mereka ada yang yang saling menjatuhkan, saling memusuhi, bahkan negaranya sampai hari ini masih terus dipura-puranda ya, seperti Irak, ya, Suriah, macam-macam. Ya. Selain memiliki minyak juga ada pengaruh dari dalam, yaitu ketidakmampuan mereka saling menerima antara suku-suku, antara ras-ras mereka. Nah, ini kan juga yang dihadapi oleh Rasulullah ketika dia hidup di Mekah gitu. Dia berbeda-beda suku-suku. Ya. Suku-sukunya macam-macam. Ada suku Quraisy, ya. Suku apa lagi itu? Ya. Kemudian datang Islam mereda suku itu bahwa di hadapan Tuhan semuanya sama gitu. Bayangkan ya konsep ketuhanan luar biasa itu. Bahwa di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan, semuanya suku sama. Warna kulit tidak ada perbedaan. Itu kan suatu lompatan besar luar biasa Islam dalam mereda konflik yang ada di Mekah gitu ya. Ada di Timur Tengah gitu. Nah, Indonesia punya kemampuan ajaib untuk mereda konflik itu tadi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita akui secara bersama, jalan secara beriringan, tapi kita saling memahami. Nah, itu yang sangat diperlukan dari hari ini sampai masa depan ya, untuk ketahanan nasional di masa depan. Oke. Oke, itu yang semboyan negara. Kemudian dasar falsafah kita adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Cara pandang kita itu tidak bisa lepas dari Pancasila ya, dan itu pun belum bisa terwujud
Inilah falsafah Pancasila kita di Indonesia ini, kata orang-orang seperti Sujewo Tejo ya, misalnya ya, Pancasila itu belum pernah terwujud di Indonesia ini, belum pernah terwujud, tapi masih dalam tulisan, masih dalam semboyan atau masih dalam falsafah. Tapi ditegakkan yang namanya Pancasila atau Pancasila yang sesungguhnya itu belum ada di Indonesia. Coba kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan di Indonesia itu masih kurang. Ya. Kemanusiaan pelanggaran HAM tidak diusut tuntas secara maksimal, kemudian keadilan yang luar biasa masih jauh dari harapan. Apalagi itu dari Pancasila? Persatuan. Sila pertama sampai sila ke-5 ya. Semuanya bertentangan sekarang. Oh iya, gitu ya. Semuanya bertentangan dengan aktivitas bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nah, cuma sila pertama masih aman sedikit ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu pun juga masih banyak diperdebatkan ya mengenai ketuhanan itu ya. Dulu ada yang mengatakan ya, ketuhanan yang Maha Esa, banyak Tuhan dalam satu. Nah, kalau Anda membaca lebih mendalam lagi Pancasila dalam pidato Bung Karno, itu Anda bisa mendalami itu. Kemudian Bung Karno juga mengatakan kalau ingin diperas lebih mendalam lagi, Pancasila itu adalah gotong royong. Nah inilah yang kalau ini juga sudah hilang ya, artinya seluruh makna-makna Pancasila itu hilang. Saling membantu, saling menolong, gotong royong itu yang mulai hilang. Semuanya sekarang materialisme ya. Yang dulu kita lebih banyak ke sosialisme, sekarang banyak ke materialisme. Waktu saya kecil dulu saya masih mengingat bagaimana sistem pergantian dalam menanam itu ya, menanam padi misalnya, itu saling gantian setiap hari, tidak dibayar itu. Jadi apalagi zaman-zaman orang tua dulu itu menyaksikan betul itu kebersamaan. Yang satunya menanam padi hari ini, besok kita giliran ke sana tuh. Kita cukup memberi makan. Kemudian saya mulai besar ya, dari SD itu sudah melihat orang tua saya menggaji orang. Ya waktu saya belum sekolah itu masih ada sistem begitu. Tapi pas saya masuk sekolah SD kelas 2 kelas 3, saya melihat orang tua saya menggaji orang. Artinya untuk membantu ya, untuk datang membantu itu menanam itu tidak ada lagi. Tapi sistemnya digaji. Sampai hari ini begitu ya. Kalau orang menanam padi dipanggil mau berani bayar berapa sehari gitu. Seharinya berapa kali makan gitu ya. Nah, itu. Dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu diperhitungkan semua kayak di perusahaan. Ada jam kerjanya, ya, harus ada bayarannya gitu. Kita terlalu materialisme. Inilah yang menggeser ya paradigma dari gotong royong tadi. Okay. Atau kerja bakti di lingkungan itu kurang berpartisipasi. Ada yang berpartisipasi uang gitu ya, sedikit sekali fisik. Saya bisa bantu uang. Gitu. Nah padahal kan tentu ada hal-hal yang sangat penting. Nah betul bahwa Pancasila belum pernah terwujud di dalam kebangsaan kita dan kenegaraan kita. Itu sebabnya jangan marah ketika seorang filsuf Indonesia seperti Rocky Gerung yang sering mempertanyakan kepada pejabat-pejabat bahwa dia tidak tahu Pancasila ya. Dia tidak mengerti Pancasila. Karena kalau dia mengerti, dia menerapkan Pancasila. Kalau menghafal Pancasila bisa. Tapi banyak juga pejabat ya, pas pelantikan disuruh baca Pancasila salah baca juga ya. Jangan menghafal, bahasanya pun salah itu. Itu ada beberapa yang dilantik bupati, ya banyak kan bupati saja tidak tahu Pancasila, yang tidak hafal Pancasila. Bahkan membaca pun juga salah naskahnya. Bagaimana caranya kita menerapkan secara maksimal nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke. Ada pertanyaan ya? Oh. Terkait hal primordial ya Pak. Ya. Memang dalam kenyataannya secara empiris perangkat Indonesia itu
ada banyak sekali bahkan 70 pulau dengan diisi berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Itu rasa saya sudah cukup mewakilkan Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit. Namun dalam praktek Bhinneka Tunggal Ika, apalagi di Salatiga yang sebagai tanda kutip kota tertoleran, itu saya lihat ada beberapa diskriminasi yang mana itu juga meresahkan untuk dibahas secara spesifik. Kemarin mungkin saya ceritakan konteks sedikit. Kemarin saya ada teman dari KSW yang mana itu teman dari Timur. Itu adalah salah satu korban yang mana terdampak diskriminasi dari orang lokalan Salatiga sendiri, Pak. Terkadang memang budaya jelek dari Timur yang suka miras atau apapun itu terbawa sampai sini dan itu meresahkan, itu valid. Namun hal seperti itu digeneralisir dengan stereotip orang Timur tidak boleh berkos di Salatiga. Itu menjadi salah satu hak-hak yang menurut saya cukup direnggut. Dan mengapa hal ini menjadi penting untuk dibahas, apalagi konteks di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya Pak, karena menuntut hak-hak primordial juga. Sebetulnya sematan atau highlight dari Salatiga Kota Tertoleran itu tidak didasarkan atas apa yang ada dan rukun di sini gitu Pak. Akan tetapi Salatiga sebagai kota toleran adalah kota yang berhasil memandang konflik, yang mana di sini sendiri adalah tempat dari berbagai etnik gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Kota sistematika. Masnya dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Saya Jawa Pak. Jawa ya. Suara saya, Pak. Oh gitu ya. Ada yang di luar Jawa di sini? Saya, Pak. Dari mana? Dari Palembang. Palembang. Ada lagi yang lain? Daripada ini dari mana? Lampung. Ini? Sumatera Selatan ya. Nah mungkin saya lanjutkan sedikit ya Pak. Ya. Apalagi di Salatiga sendiri ada beberapa insecurity atau kecemburuan dari beberapa mungkin hal-hal yang berbau sara dalam tanda kutip agama ya Pak. Karena di situ sara itu kan juga mencakup agama. Dari pendalaman di berbagai lokasi di Salatiga itu seperti halnya desa Awen yang muslimnya minoritas, itu sempat ada perlakuan tidak enak yang mana itu menjadi salah satu hal penting sorot tentang diskriminasi gitu Pak. Nah, mungkin kita tarik kembali lagi ke konteks Bhinneka Tunggal Ika. Apakah hal itu menjadi suatu hal yang memang dimaklumi gitu Pak? Terkait itu adalah oknum gitu ya. Tapi canangan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak menjadi mindset terhadap apa yang ada di Indonesia, apa yang ada dalam diri anak-anak muda atau orang tua sekalipun gitu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menawarkan solusi atas itu. Oke ya. Kalau itu kan ada kasus-kasus begitu ya. Mengapa Salatiga juga disebut sebagai kota tertoleran ya? Termasuk Manado ya. Manado juga menempati kota tertoleran. Kalau Salatiga misalnya pertama, Manado yang kedua. Manado juga miniatur dari berbagai agama, ras dan juga bisa hidup harmonis. Salatiga juga mewakili begitu karena perbandingannya adalah nilai jumlah konflik dari apa yang disebutkan masih tadi ada yang faktor dari suku, ada faktor agama dibanding dengan tempat-tempat lain ya, Salatiga masih lebih baik gitu ya, dari kasus-kasus itu. Artinya kalau di kota-kota lain atau kabupaten lain kasusnya lebih banyak gitu ya. Kasusnya jauh lebih banyak dari itu. Jadi kota tertoleran itu bukan berarti semuanya di dalamnya itu sempurna secara tolerannya, tidak. Tapi dihitung dari berapa jumlah kasusnya.
Itu. Kasusnya berapa banyak tuh? Dan kenapa dikatakan kota terlarang? Karena hanya sedikit kasus yang seperti itu, hanya beberapa saja dibanding tempat-tempat lain yang kasusnya jauh lebih banyak gitu. Baik itu dari segi suku, agama, ras gitu. Banyak gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, dimanapun kita berada sebagai warga negara, kita harus menghargai kebudayaan orang. Cermin itu yang sangat perlu ya. Cermin diri gitu. Di mana kita berada. Ya, saya orang timur ya, kuliah di Jogja dulu, S2 saya di Jogja, S1 ya di Makassar, S2 di Jogja. Tapi memang kadang menemukan teman-teman sendiri karena saya tinggal di asrama kabupaten itu ada watak dari kesukuan Bugisnya mau dibawa ke sana. Kemudian ada konflik. Kemudian saya di tengah-tengah saya mengatakan bahwa saya tidak bisa menyalahkan orang Jawa, saya juga tidak begitu menyalahkan teman-teman dari suku Bugis, tapi kita harus sadar sendiri bahwa kita berada di mana gitu. Kita berada di sukunya orang, maka kita harus mengerti budaya mereka. Kita harus mempelajari budaya mereka. Maka di dalam perekrutan perkaderan di organisasi daerah di Sulawesi ya, di Jogja yang orang Sulawesi itu ada materinya kebudayaan Jawa dan falsafah Jawa. Jadi itu materi itu perlu. Jadi kita dorong itu bagaimana ada materi itu sehingga mahasiswa-mahasiswa baru yang hadir ini dari suku lain ya, dari suku lain kemudian datang ke suku Jawa, itu harus mengerti mereka tuh. Nah, terkadang dia ingin dimengerti gitu. Berbuat sesukanya sesuai dengan di kampungnya. Bagi orang lain itu sesuatu yang aneh, ya. Di Salatiga itu dianggap sesuatu yang berbeda gitu. Nah, yang itu tadi ya, ada kekurangan paham kita dari suku luar terhadap suku Jawa. Nah, bagaimana kita harus toleransi kepada orang-orang Jawa, bagaimana harus sikap kita bagaimana, itu harus dimengerti. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu kemudian masih dimusuhi, itu bisa dipertanyakan. Tapi saya yakin itu tidak mungkin dimusuhi kalau kita mengerti. Apalagi kalau sudah diberikan peringatan, nggak boleh begini kan, beda budayanya gitu. Ya. Saya merasa didiskriminasi sih Pak. Ya? Ya sudah saya bilang jangan pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa pakai bahasa Jawa. Mereka masih bahasa Jawa. Terus terang aja ini, ya gitu Pak. Misalnya gimana? Saya di grup itu kayak kesannya mau gimana gitu kan Pak, mau ngomong siapa gitu. Di grup apa misalnya? Grup apa? Grup kelas. Grup kelas? Jadi saya ketinggalan info. Oh begitu ya. Iya. Saya juga merasakan begitu ya, sama. Ya. Pada kalian semua gitu ya kan. Ya, boleh kalian pakai bahasa Jawa, tapi kalau dalam ngasih info, dalam grup berbicara, kita juga pengen ikutan gitu ya. Iya betul. Iya. Saya pengen ikutan gitu. Ya itu keresahan dari teman-temannya ya. Kalian kalau melihat aku kelas gitu ya kan, melihat aku karena tidak paham apa yang kalian ngomong. Iya. Sebenarnya sangat ingin nyambung sekali ngobrolnya, tapi pengen gitu loh, ngomong gitu. Ya, kalian pakai bahasa Jawa dan aku nggak paham gitu ya kan. Kayak Indonesia sama bahasa Inggris, kalian paham bahasa Inggris kan? Enggak semuanya paham gitu kan. Nah, begitulah denganku gitu ya. nah iya begitu ya. Dengarkan itu suara dari Itu perlu ya. Gua saya gitu ya kan. Pengen juga tuh ngobrol di grup ya kan. Ya, Oke, grup kelas itu bagian daripada kampus ya. Jadi kalau bicarakan kelas kita di kuliah itu, kita bicara tentang kampus. Kampus itu negeri gitu ya. Iya, Pak. Apalagi negeri gitu ya. Artinya yang datang ke sini itu bukan orang Jawa tuh. Semua suku bisa hadir. Semua agama bisa hadir. Maka kita menggunakan bahasa yang disepakati gitu. Yaitu bahasa Indonesia tuh. Nah, itu perlu. Sama misalnya ada kampus Muhammadiyah, ada kampus NU gitu. Muhammadiyah jelas kampusnya menggunakan label Muhammadiyah atau Ahmad Dahlan. Di Jogja misalnya banyak sekali, di tempat lain juga banyak. NU mengklaim UIN itu adalah NU gitu ya. Ini pengklaiman yang cukup besar itu.
Meskipun di dalamnya itu banyak sekali mazhab di dalamnya. Ada NU, ada Muhammadiyah, dan ada mazhab-mazhab yang lain. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika didiskriminasi, oh ini NU, ini Muhammadiyah masuk di perguruan tinggi. Nah, ini kan perguruan tinggi adalah sesuatu yang nasional itu ya. Perguruan tinggi nasional. Maka tidak boleh lagi diperdebatkan persoalan NU Muhammadiyah. Baik dari segi kepemimpinan maupun dari segi organisasi dan macam-macamnya. Itu tidak boleh menjadi perdebatan. Apalagi menjadi diskriminasi, menindas kelompok yang lebih kecil. Itu permasalahan. Sementara kita tidak menyadari bahwa kita ini masuk di perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi nasional. Artinya nasional itu apa itu nasional itu? Nah, pemahaman inilah yang perlu diluruskan ya, bahwa kita ini Universitas Islam negeri itu. Ya. Artinya kalau di Universitas Ahmad Dahlan atau UMY Universitas Muhammadiyah Jogja itu kan sudah ada label Muhammadiyah. Ya wajar dong kalau mazhab Muhammadiyah di situ diajarkan itu. Masa mazhab NU diajarkan di kampus-kampus itu? Nah, akhirnya saya yang masuk ke sana atau teman-teman saya yang masuk ke sana, saya katakan, ya kamu harus mengikuti budaya mereka di sana. Bagaimana itu Muhammadiyah itu bagaimana tuh? Jangan kamu melakukan perlawanan tentang NU gitu. Netral-netral aja. Nah, beda kalau di UIN, YAIN gitu. Nah, itu kan nasional, tidak membawa satu mazhab, tidak didirikan oleh satu mazhab. Ya. UIN ini tidak didirikan, STAIN tidak didirikan oleh Muhammadiyah maupun NU gitu. Dia bareng-bareng gitu. Tidak ada yang dominan. Maka jangan ada diskriminasi mengenai mazhab kalau kita bicara kampus gitu. Ya. Boleh. Nah, gimana? Tentang bagaimana mekanisme kampus di sini kan memang di kampus di Salatiga itu menerima mahasiswa asing ya Pak. Ya. Oke, baik. Artinya kampus itu mampu menampung dari mahasiswa asing ataupun mahasiswa mancanegara bahkan, itu kan Pak. Karena dari kemarin itu saya dengar yang mana dari anak psikologi Islam itu ada dari mahasiswa yang dari Papua, Afrika. Itu dari Afrika itu ada yang merasa kayak sense of belongnya itu kayak kurang gitu Pak. Artinya dalam kasus ini katakanlah si A ya, disamarin aja. Si A itu hidup di sini mungkin sudah berapa bulan dan nggak bisa bahasa Jawa. Artinya kan pakai dia mungkin komunikasinya bahasa Inggris dan mungkin beberapa ada yang paham. Iya. Namun dalam pergaulannya itu dia sempat dijauhin karena ya perbedaan cara berkomunikasi aja sih Pak. Itu dari Bapak yang namanya Bapak dosen adalah perpanjangan tangan dari kampus ya, yang mana kampus sendiri itu mampu membuka program untuk mahasiswa asing dan harusnya memfasilitasi hal itu juga kan Pak? Iya bisa. Dari konteks itu mungkin Bapak ada solusi atas itu mungkin ya Pak? Itu ya campur ya, maksudnya jurusan psikologi Islam, tapi gabung dengan mahasiswa dari sini ya, Indonesia dengan luar negeri gitu ya. Karena saya coba cerita juga dalam pembelajarannya itu nggak diajarin pakai bahasa Indo dan nggak diajarin pakai bahasa Indo dan nggak disertakan juga pakai bahasa Inggris. Itu alhasil yang buat apa kuliah kalau bahkan perkataannya aja nggak paham gitu. Sebenarnya persyaratannya itu mestinya ada bahasa Indonesianya ya. Sama halnya kalau orang Indonesia mau kuliah di luar negeri, itu kan tidak mungkin di sana diterima kalau tidak bisa TOEFL, tidak bisa bahasa Inggris. Itu kan syarat utama. Mestinya yang masuk ke Indonesia juga itu bisa begitu. Indonesia bisa. Maka di beberapa negara itu sudah diajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah. Ya, itu banyak di negara-negara yang berkembang pun, bahkan di negara-negara di Eropa pun ada dipelajari bahasa Indonesia. Mengapa? Karena kalau yang mau masuk ke Indonesia bekerja itu bisa mengambil bahasa Indonesia sebagai komunikasi nantinya. Nah, kalau menemukan mahasiswa seperti itu jangan menggunakan bahasa Jawa, utamakan menggunakan bahasa Indonesia. Setidaknya beberapa
kalimat yang dia mengerti atau beberapa kata pun dia mengerti. Mengapa? Karena dari awal itu sudah ada aturannya, memang itu tentang bahasa Indonesia, dibimbing terus. Ya, karena kita masuk ke Indonesia, maka perlu belajar bahasa Indonesia. Ya, itu yang paling pokok ya. Nah, itu bisa dievaluasi lagi ya, di faktor syarat untuk kuliah di sini sebagai mahasiswa asing. Apakah boleh tanpa tahu bahasa Indonesia? Itu kan harus diperjelas dulu. Ya, perjelas dulu aturannya. Tetapi sepengetahuan saya itu ada syaratnya ya. Minimal bisa bahasa Indonesia atau dibimbing dalam proses itu. Begitu juga pengalaman saya waktu masih ngajar di Universitas Cokroaminoto Jogja, itu kebanyakan juga mahasiswa dari Thailand. Gitu ya. Ketemulah mahasiswa dari Jawa, dari Indonesia Timur dan macam-macam. Itu sampai sekarang karena memang kampusnya itu kerjasama, terutama Filipina, Thailand yang lebih banyak. Universitas Uncok ya, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta itu banyak mahasiswa asing. Dan kendalanya seperti itu. Tapi dia juga ada programnya dulu, bahasa Indonesia dulu. Program pembelajaran bahasa Indonesianya berapa bulan. Kemudian ketika mengerti baru masuk kelas. Itu ada seperti itu. Kalau langsung masuk kelas tanpa mengerti bahasanya itu juga bermasalah ya. Dosennya juga bingung cara menilainya gimana nanti. Dia kan juga nggak mengerti gitu ya. Nggak mengerti. Tentu mestinya tahapannya itu kalau belum bisa bahasa Indonesia maka diasramakan dulu, fokus setiap hari berbahasa Indonesia. Sama dengan orang-orang mau kuliah di luar negeri, belum tahu bahasa Inggris, dibimbing itu, belum tahu bahasa Jerman, itu ada kelas-kelas. Bahkan mau jadi TKW aja di luar negeri itu ada kelas-kelas khusus untuk bahasa di Jepang gitu. Masa kita Indonesia tidak punya begitu? Pastinya ada ya. Pastinya itu harus ditegakkan. Orang mau fokus, tegas. Orang yang mau masuk Indonesia kuliah, bekerja harus tahu bahasanya dong. Itu. Syarat itu perlu supaya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang cukup menginternasional, dimengerti atau dipelajari di berbagai negara. Dan sekarang ini sudah banyak negara yang ada mata kuliah bahasa Indonesia. Atau program-program pembelajaran bahasa Indonesia sebagai persiapan untuk kuliah di Indonesia ataukah bekerja di Indonesia, itu ada. Maka kalau Anda datang ke Morowali industri Cina di sana, itu banyak orang Cina bisa bahasa Indonesia. Gitu. Iya, Morowali di Sulawesi Tengah itu. Saya udah puluhan kali ke sana itu, ketemu ada orang Cina bisa bahasa Indonesia. Gitu. Mengapa? Di sana ada pelajaran bahasa Indonesia. Persiapan untuk masuk ke tenaga kerja mereka di sini. Oke. Ya, itu nanti ya bagus ada pertanyaan-pertanyaan begitu sesuai dengan relevansi saat ini. Itu bisa buat kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok kajian. Kalau ada isu-isu begitu kita perdalam dulu, jangan ikut apa kata orang, apa omongan orang ya. Isu-isu begitu harus didalami dan berdirilah di tengah-tengah ya, tidak memihak gitu ya. Jadi berpihaklah pada keadilan. Jadi kita dengarkan bersama bagaimana pihak dari Salatiga, dari orang Jawa, kemudian bagaimana orang-orang Timur atau orang-orang di suku lain di luar suku Jawa. Kemudian itu bisa dipertemukan, didudukkan secara bersama. Nah, kalau tidak ada unek-unek seperti temannya tadi, setidaknya selanjutnya kalau ada WA jangan pakai bahasa Jawa gitu ya. Karena saya pun juga tidak mengerti atau saya mengerti sedikit. Ya. Kalau ada yang saya tidak mengerti, biasanya saya Google. Oh gini. Tapi itu kan merepotkan sebenarnya. Tapi tetap saya harus Google. Kalau ada istri di dekat saya langsung tanya, ini apa artinya? Karena orang Jawa Kebumen, ngerti bahasa Jawa. Nah, itu. Jadi begitu ya. Kalau ada penerjemahnya ya. Oh ini kok mahasiswanya ini WA-nya begini. Jadi saya tidak komplain ya. Saya berusaha. Mungkin apakah saya yang salah ya? Saya sudah mengikhtiarkan diri untuk hidup di Jawa, tapi saya kok belum lancar bahasa Jawa ya. Itu kembali lagi ke saya ya. Mungkin ya kesalahan saya itu belum lancar bahasa Jawa. Padahal saya tinggal di kampung orang. Ya, maka solusinya harus saya bertanya, harus saya Google ya. Itu kesadaran yang muncul dari dalam diri saya. Saya tidak komplain ya begitu banyak. Tapi sudah ada yang komplain. Setidaknya kalau di grup ya bahasa Indonesia ya, di kelas bahasa Indonesia gitu. Kalau dalam acara resmi ya, proses perkuliahan ataukah membahas persoalan perkuliahan itu kan resmi, gitu kan. Nah, oke, itu yang menjadi tambahan untuk hari ini. Mudah-mudahan identitas nasional ini bisa